Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan belajar materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan khususnya kelas 7 pada bab 4 dalam submateri keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, silakan support kami dengan mengklik like, share, subscribe, and comment jika ada yang ingin ditanyakan. A. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Indonesia yang maju, mandiri, dan mampu berdiri sederajat dengan bangsa lain di dunia merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus terus mengasah kreativitas dan keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki adalah keterampilan dalam bernegara. Keterampilan bernegara salah satunya diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai dan toleran terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Dari submateri keberagaman dalam masyarakat Indonesia, kita akan membahas tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut antara lain dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keberagaman merupakan anugerah yang patut disyukuri karena tidak mudah mengelola keberagaman di Indonesia. Pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia sebaiknya mendorong keberagaman itu menjadi sebuah kekuatan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peran laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daratan rendah, daratan subur, padang rumput, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya,
masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaannya. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat Indonesia berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kelima atau yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun, juga ada sebagian masyarakat tetap bertahan pada budayanya sendiri. 2. Keberagaman suku. Suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Menurut Quentara Janingrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Jadi, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dalam golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Menurut Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010 di Indonesia, terdapat 1128 suku bangsa. Keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendalami wilayah Indonesia. Sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah dan tempat tinggal. Yang pertama, Pulau Sumatera, terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Sedangkan di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, dan Samin. Kemudian di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, dan Makassar. Di Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Telaut, dan Ternate. Begitupun di Bali dan Nusa Tenggara dan juga Papua. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Hal itu dibentuk oleh kondisi geografis dan kondisi sosial di setiap daerah di seluruh Indonesia. Kondisi suatu daerah dan daerah lainnya memiliki berbagai perbedaan. Bagaimanakah kondisi geografis mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat? Kita ambil contoh masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian. Oleh karena itu, akan berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara itu, daerah petani akan mempengaruhi masyarakat untuk memiliki mata pencarian sebagai nelayan dan berkembanglah kehidupan sosial masyarakat nelayan. Keberagaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni sebagai hasil kebudayaan. Keberagaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni sebagai hasil kebudayaan daerah di Indonesia, misalnya dalam bentuk tarian dan nyanyian. Keberagaman suku bangsa dan budaya tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu akan terwujud apabila ada sikap toleran yang dimiliki oleh setiap warga negara. Mereka harus menyadari bahwa keberagaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia.
Terima kasih, minta maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.